Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel ini, tempat di mana kisah-kisah horor dari berbagai penjuru Indonesia akan menemani malam kalian. Jadi, buat kalian yang lagi rebahan, ngopi, atau lagi sendirian di kamar, siap-siap ya, karena malam ini gua bakal bawain sebuah cerita yang katanya terjadi di malam satu suro, di salah satu gunung paling mistis di Pulau Jawa, Gunung Lawu. Ceritanya bukan cuma bikin merinding, tapi juga penuh misteri, kejadian aneh, dan suara gamelan yang muncul tanpa sebab. Penasaran? Yuk, kita mulai ceritanya. Setiap kisah punya sisi gelapnya. Are you ready to see what's behind the screen? Hari itu, tanggal 6 Juni, menjelang malam satu suro. Suasana di basecamp Cito agak sepi, nggak seramai biasanya. Entah kenapa, kesannya agak beda. Udara juga lebih dingin dari biasanya, dan kabut mulai turun walau masih jam 4 sore. Tapi 3 sahabat ini tetap bersikeras buat naik. Dimas, Raka, dan Wulan, mereka udah lama pengen mendaki Gunung Lawu bareng, tapi waktu kosongnya baru cocok sekarang. Dan ya, mereka tahu malam satu suro itu katanya waktu angker, tapi bukannya takut. Mereka malah penasaran. Dimas yang paling berani, gayanya paling tengil juga. Bro, ini momen langka. Malam satu suro di atas Lawu. Siapa tahu kita lihat yang gak bisa dilihat orang biasa. Katanya sambil ngancingin jaket windbreakernya, Raka ikut-ikutan semangat. Ya, siapa tahu kita viral. Upload vlog mistis di puncak Lawu pas satu suro. Judulnya udah kebayang. Penampakan nyata di Hargo Dumilah. Wulan sebenarnya ragu. Dia udah sering denger cerita-cerita aneh dari Lawu, apalagi pas malam suro. Tapi karena udah janji ikut dan gak mau dicap penakut, akhirnya dia tetap jalan. Sebelum berangkat, salah satu bapak penjaga basecamp sempat neger mereka. Orangnya udah tua, janggutan, bajunya lusuh, tapi sorot matanya tajam banget. Kalian yakin mau naik sekarang? Tanyanya sambil ngelihatin mereka satu-satu. Iya pak, kami udah persiapan kok, jawab Dimas santai. Ini malam suro nak, biasanya nggak ada yang naik. Kalaupun ada, cuman orang-orang tertentu yang tahu caranya, kata si bapak. Nadanya agak berat. Raka nyengir. Maksudnya orang pintar pak. Si bapak cuma diam, terus balik badan masuk ke pos. Udara mendadak makin dingin, tapi mereka bertiga cuma saling pandang dan ketawa kecil. Perjalanan naik dimulai. Awalnya semuanya lancar. Jalur Cito memang punya daya magis sendiri. Di kiri kanan banyak pohon tua tinggi menjulang, dan beberapa batu besar dengan ukiran-ukiran. Aneh, suara jangkrik pelan-pelan digantikan suara angin yang mulai kencang. Sekitar jam 5 sore, kabut mulai tebal. Padahal mereka baru sampai pos 1, Wulan mulai gelisah. Jalannya makin sunyi ya. Tadi masih ada rombongan lain, sekarang kok kayak kita bertiga doang? Raka lihat ke belakang. Iya, tadi ada satu rombongan bapak-bapak, tapi kayaknya mereka berhenti di bawah. Mungkin pada nggak kuat naik. Dimas tetap cuek. Santai, nggak usah mikir aneh-aneh. Ini waktu pas banget, nggak ramai, nggak ganggu pemandangan. Tapi setelah lewat pos 2, kabut makin tebal. Senter kepala mereka mulai dipakai karena langit udah gelap total. Padahal masih jam setengah 7 malam. Biasanya, cahaya dari kota di bawah masih kelihatan samar-samar. Tapi malam ini, gelap pekat. Seolah dunia di bawah udah nggak ada. Tiba-tiba, Wulan berhenti. Denger nggak? Dimas dan Raka juga ikut berhenti. Mereka diam. Dan iya, di antara suara angin dan desiran kabut, terdengar samar banget. Seperti suara gamelan, Dimas langsung buka mulut. Itu suara angin. Tapi Wulan geleng. Pelan. Enggak, itu suara musik. Kayak suara gamelan pas ada acara selamatan. Tapi dari atas sana, Raka ikut merinding. Kita di gunung lan, mana mungkin ada orang main gamelan di atas. Wulan tetap berdiri kaku. Serius, itu suara gamelan. Dengarkan baik-baik. Ada kendang, saron, gong. Kayak suara dari tempat pernikahan, tapi versi pelan dan aneh. Mereka semua akhirnya terdiam, mencoba mendengarkan lebih jelas. Dan ya, suara itu ada. Semakin mereka diam, semakin terasa. Suaranya pelan, seperti datang dari kejauhan, tapi terus mengikuti. Irama musiknya lambat dan menyayat, siala ada yang sedang berkabung. Bukan merayakan. Dimas menghela napas. Oke, kalau ada suara, makin bagus dong. Berarti tempat ini benar-benar mistis. Gak sabar buat konten nih. Wulan mendesah. Kita beneran gak salah naik ya mas? Gimana kalau kita balik aja? Belum jauh kok.
Dimas langsung jawab, "Enggak lah, udah jauh-jauh datang. Malah makin penasaran gue." Akhirnya, mereka lanjut jalan sambil menunduk dalam diam. Suara gamelan itu kadang menghilang, lalu muncul lagi. Dan saat lewat satu tikungan besar di jalur batu, mereka melihat sesuatu. Ada bayangan, seperti orang berdiri diam di tengah jalan. Dimas langsung berhenti. Itu siapa? Senter ke depan, tapi bayangan itu nggak ada. Tapi anehnya, senter mereka malah memantul, seperti diserap kabut, nggak nembus. Padahal biasanya jelas. Wulan udah mulai panik. Tadi aku lihat jelas, ada sosok tinggi, berdiri diam, nggak gerak. Serius, Raka mulai takut juga. Udah, kita cepetin aja, jalan terus, jangan berhenti. Mereka bergegas sampai pos ketiga. Di situ mereka mutusin buat buka tenda dan istirahat. Raka bilang udah cukup buat hari ini. Lagi pula kabut nggak memungkinkan buat lanjut naik. Malam itu di pos 3, suasananya aneh banget. Angin berhenti total, udara diam, seolah waktu juga berhenti. Api unggun kecil yang mereka buat hanya bertahan sebentar, lalu mati sendiri. Padahal kayu masih kering. Sekitar jam 1 malam, Wulan kebangun. Dia haus dan keluar tenda ambil air. Tapi saat dia buka pintu tenda, dia melihat sesuatu berdiri di kejauhan. Seorang perempuan pakai kebaya hitam, rambut panjang tergerai, berdiri membelakangi Wulan. Sosok itu menghadap ke arah hutan. Diam tak bergerak. Wulan langsung panik dan masuk lagi ke dalam tenda, membangunkan Dimas. Mas, ada orang di luar, cewek." Dia berdiri di sana. Dimas setengah sadar langsung keluar. Tapi begitu dia sorotkan senter, nggak ada siapa-siapa. Mana orangnya? Kagak ada siapa-siapa, Lan. Tapi saat dia sorot tanah, ada tapak kaki, ukuran kecil, seperti kaki perempuan, dan bekas langkah itu menuju semak-semak. Dimas terdiam. Oke, ini mulai nggak lucu. Wulan ketakutan dan nggak bisa tidur lagi malam itu. Suara gamelan kembali terdengar, pelan sekali, seperti makin mendekat, dan terasa seperti ada yang menonton mereka dari balik kabut. Dan anehnya, Raka, yang biasanya paling cerewet, malam itu nggak ngomong apa-apa. Dia cuma duduk memeluk lututnya, tatapan kosong. Ketika Dimas tanya kenapa, Raka cuma jawab lirih, "Gue mimpi, kita bertiga nggak turun dari sini." Dan tepat jam 2 lewat, mereka semua mendengar suara itu. Bukan suara gamelan, tapi suara seorang perempuan yang berbisik, "Kenapa kalian datang saat malamku?" Malam makin dalam, angin masih diam. Suara binatang hutan nggak terdengar sama sekali. Udara di sekitar tenda dinginnya bukan main. Tapi anehnya, badan mereka berkeringat, seolah hawa panas datang dari tempat yang gak kelihatan. Dimas duduk, merapat ke pintu tenda, matanya melirik ke semak-semak tempat bekas tapak kaki perempuan itu menghilang. Wulan duduk di sebelahnya, masih gemetaran dan sesekali melirik keluar. Tapi yang paling aneh, Raka, dari tadi dia gak bicara sepatah kata pun. Tatapannya kosong, kayak lagi ngelamun, tapi dalam banget, Mas, bisik Wulan pelan. Raka kenapa sih? Dari tadi diem aja. Dimas juga heran. "Ra, lo kenapa sih?" Masih mikirin suara tadi, Raka nggak jawab. Dia cuma bergumam. Suaranya hampir nggak kedengeran. "Kita salah. Kita nggak boleh di sini. Ini bukan tempat kita." Wulan dan Dimas langsung saling pandang. Itu pertama kalinya mereka denger Raka ngomong sejak bangun dari tidurnya yang aneh tadi. Nada suaranya juga nggak kayak biasanya. Lebih berat, lebih dingin. Wulan makin ketakutan. Tapi sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, dari arah atas jalur pendakian, terdengar suara langkah kaki, krek, pelan, teratur, dan mendekat. Mereka langsung terdiam. Dimas ambil senter dan sorot ke arah jalur. Siapa-siapa, tapi suara langkah itu masih terdengar. Makin dekat dan makin berat, seperti langkah seseorang yang memakai sandal kayu. Tok. Dimas pelan-pelan berdiri, nyalain senter lebih terang. Tapi yang terlihat cuma kabut putih tebal, diam. Tapi suara itu tetap ada. Langkahnya makin dekat. Sampai akhirnya, suara itu berhenti. Tepat di depan tenda mereka, Wulan langsung nutup mulutnya sendiri biar nggak teriak. Dimas mematung, dia bisa ngerasa ada sesuatu di luar tenda. Tapi dia nggak bisa lihat. Dan Raka, tiba-tiba dia berdiri. Tubuhnya gemetar, matanya merah. Pelan-pelan dia buka pintu tenda dari dalam. Dimas berusaha nahan tangannya. Tapi Raka lebih cepat. Dan di luar, nggak ada siapa-siapa. Tapi tanah di depan tenda mereka ada bekas jejak kaki besar. Bukan jejak sepatu, tapi telanjang. Dan ukurannya jauh lebih besar dari kaki manusia. Normal, Raka melangkah keluar. Matanya kosong, langkahnya pelan, kayak orang kesurupan. Dimas langsung ngejar dan narik lengannya. "Rah, lo ngapain sih balik, gila lo?" Tapi Raka cuma bisik pelan,
Dia manggil gue, tiba-tiba dari kejauhan. Suara gamelan itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih jelas, lebih nyaring, iramanya lambat dan berat. Dan entah dari mana datangnya, kabut mendadak berubah warna. Bukan putih, tapi kehijauan. Wulan mulai menangis. Dia peluk tas carrier Naya sambil komat kamit baca doa. Dimas tarik paksa Raka masuk ke tenda. Dan kali ini Raka nggak ngelawan. Tapi begitu masuk, tubuhnya mendadak lemas dan jatuh, seperti kehabisan tenaga. Sampai pagi, mereka bertiga nggak bisa tidur. Dan anehnya lagi, begitu matahari terbit, kabut langsung hilang. Cerah, langit biru, angin sejuk. Seolah malam tadi nggak pernah terjadi. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, tenda mereka berpindah tempat. Harusnya mereka tadi camp di Pastri, tapi sekarang mereka berada di semacam tanah lapang yang asing. Nggak ada papan pos, nggak ada jejak pendaki lain, dan jalur di sekitar mereka penuh batu hitam dan pohon-pohon hangus. Seolah mereka dibawa ke tempat lain. Ini bukan pos 3, bisik Wulan. Gemetar. Dimas ngeliatin sekeliling, gue juga baru sadar. Tadi malam kita camp di bawah pohon besar. Sekarang kok di dekat jurang. Raka masih lemas, bibirnya pucat. Tapi akhirnya dia bisa ngomong, pelan banget. Kita udah dilihat siapa Rak? Tanya Dimas. Raka menatap ke arah hutan, penunggu tempat ini. Dia tahu kita datang di malamnya. Wulan makin panik. Kita turun sekarang ya. Saya keran juga, gue nggak peduli. Kita langsung beresin tenda secepat mungkin dan mulai turun. Tapi begitu mereka balik arah ke jalur semula, semua jadi aneh. Jalanan yang tadi malam mereka lewati sekarang berubah. Jalurnya sempit, penuh bebatuan tajam dan tanahnya lembek kayak habis hujan deras. Padahal malam tadi nggak hujan sama sekali. Mereka berjalan sekitar 1 jam, tapi nggak nemu apa-apa. Nggak ada pos 2, nggak ada pos 1, nggak ada petunjuk arah. Kompas yang dibawa Dimas pun muter-muter nggak jelas. Ini aneh, ini bukan jalur Cito, kata Dimas mulai panik. Raka mendadak berhenti, nafasnya berat, tangannya gemetar. Gue dengar suara itu lagi, dan benar saja, suara gamelan itu kembali. Tapi kali ini, suara perempuan ikut terdengar, menyanyikan tembang Jawa yang pelan dan lirih, seperti lagu duka. Tapi liriknya bukan bahasa Jawa biasa, nggak dimengerti. Dan di depan mereka, terlihat sebuah gerbang batu besar. Bentuknya seperti gapura tua, penuh ukiran yang udah berlumut. Di atasnya ada ukiran tulisan Jawa kuno. Tapi satu kalimat terbaca jelas dalam aksara Latin. Jagalah waktuku, jangan datangi malam suciku. Penunggu Wulan langsung mundur. Mas, ini bukan tempat manusia. Kita harus pergi. Tapi satu-satunya jalan yang mereka temukan justru melewati gerbang itu. Di belakang mereka kabut sudah naik, menutup semua jalur yang tadi mereka lewati. Kalau kita balik, kita terjebak. Kalau kita maju, siapa tahu bisa keluar, kata Dimas. Meski jelas dia juga takut setengah mati. Dengan berat hati dan perasaan campur aduk, mereka bertiga akhirnya masuk ke balik gerbang. Dan saat mereka melangkah melewati gapura itu, semua jadi gelap. Begitu mereka melangkah melewati gerbang batu tua itu, semuanya berubah. Cahaya yang tadinya masih bisa ditembus matahari, langsung hilang. Gelap, bukan malam, tapi gelap yang gak wajar. Kayak berada di dalam lorong tanpa ujung. Wulan langsung menggenggam tangan Dimas, gemetaran. Mas, kita ada di mana ini? Langkah kaki mereka bergema, tapi suara itu kayak gak kembali ke kuping. Kayak ditelan dinding yang gak kelihatan. Tanah yang mereka injak juga aneh, lembek, tapi gak berlumpur. Lebih kayak pasir basah tapi hangat. Di depan mereka, samar-samar, muncul cahaya merah. Bukan dari api, tapi seperti sinar dari obor kabut. Di sana, mereka lihat semacam jalan setapak, dikelilingi pohon-pohon besar yang cabangnya menjulur seperti tangan manusia. Lalu terdengar suara tembang lagi, pelan, lirih. Tapi kali ini, liriknya jelas surah. TK, wektu nyepi, kang sepi, ojo diganggu. Kowe TK, awakmu ilang. Dimas menatap Raka. Lo denger itu juga? Raka angguk pelan, matanya masih merah. Tapi sekarang dia seperti sadar sepenuhnya. Gue tahu tempat ini tempat yang gak boleh dikunjungi manusia. Ini Alaska, dunia para leluhur, dan kita udah nginjak tanah terlarang. Wulan nangis pelan. Mas, kita turun aja, yuk. Tapi mereka sadar, jalan satu-satunya hanya ke depan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak itu. Pohon makin rapat, udara makin pengap. Lalu mereka lihat sesuatu. Ada panggung kayu tua. Di atasnya berdiri seorang perempuan pakai kebaya merah. Darah, rambutnya panjang menyentuh tanah. Wajahnya
Ditutupi topeng putih dia sedang menari. Pelan, anggun, tapi gerakannya seperti lambat karena berada di air. Dimas menelan ludah. "Jangan lihat matanya, jangan tatap langsung," bisiknya ke Wulan. Perempuan itu menari mengelilingi sesajen. Di tengahnya ada kepala kerbau, segar, baru dipotong. Darahnya masih mengucur ke tanah. Tiba-tiba, perempuan itu berhenti dan perlahan-lahan menoleh ke arah mereka. Padahal mereka belum buat suara apapun. Topeng putih itu pecah pelan-pelan. Retakan muncul dari pipi, lalu ke mata. Dan dari balik retakan itu, keluar mata berwarna hitam pekat. Tidak ada bola mata, hanya dan dia tersenyum. Bukan senyum biasa. Itu senyum yang membuat seluruh tubuh mereka seperti lumpuh. Dinginnya menusuk ke tulang. Bahkan Wulan langsung jatuh terduduk. Dimas peluk Wulan dari belakang, sementara Raka berdiri di depan mereka. Tubuhnya gemetar tapi dia nggak bergerak. Dan dari mulut si penari itu terdengar suara berat. "Sopo sing wani ganggu dalemku. Suro waktu suci. Aku ngendika, kui kudu ilang." Terjemahan: siapa yang berani mengganggu tempatku? Malam suro adalah waktu suci. Aku sudah bilang, kalian harus hilang. Tanah di bawah mereka mendadak. Retak suara gemuruh muncul dari bawah. Pohon-pohon menjerit seperti ada roh di dalamnya. Daun-daun berjatuhan dan dari balik retakan tanah muncul tangan-tangan hitam menarik kaki mereka. Wulan teriak kencang, "Mas, tolong!" Aku Dimas coba narik Wulan, tapi kakinya juga tertanam. Seolah ada tali gaib yang mengikat mereka ke tanah. Satu-satunya yang masih bisa berdiri adalah Raka. Dia menatap perempuan itu, dan dengan suara gemetar dia berkata, "Maafkan kami nggak tahu malam ini malam suci." Perempuan itu berjalan pelan ke arah mereka. Setiap langkahnya bikin tanah berguncang. Topengnya kini jatuh sepenuhnya, dan wajahnya tidak punya hidung, tidak punya mulut, hanya kulit rata, tapi dia bisa bicara. "Kowe dudu wong pertama, lan dudu sing terakhir. Kamu bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir." Lalu, dia angkat tangannya. Petir menyambar langit hitam. Dari langit, turun suara ribuan bisikan, suara orang menangis, berdoa, menjerit, semuanya jadi satu, dan saat tangan itu menjulur, Raka berteriak keras. Tiba-tiba, semua hening, hembusan angin terakhir terasa seperti napas panjang dari sesuatu yang besar. Semua jadi diam, tangan-tangan yang mencengkeram kaki mereka menghilang. Tanah kembali menutup, panggung kayu itu runtuh, dan perempuan berwajah rata. Itu lenyap seperti abu tertiup angin, gelap berubah jadi kabut, kabut berubah jadi cahaya. Mereka terbangun di pos 3, ya, mereka kembali ke tempat semula. Tapi jam tangan mereka menunjukkan sesuatu yang bikin mereka saling tatap. Hari sudah berganti 3 hari, mereka merasa cuma 1 malam. Hilang selama 3 hari. Dan saat mereka turun ke bawah, para pendaki dan tim SAR sudah mencatat nama mereka sebagai pendaki hilang di malam. 1 suro, Wulan jatuh pingsan begitu sampai di base camp. Dimas harus dirawat seminggu karena syok. Tapi yang paling aneh Raka nggak bisa ngomong selama 1 bulan penuh. Dia seperti kehilangan suaranya. Dan tiap malam, dia sering terbangun sambil teriak, "Jangan datang saat dia menari, jangan datang." Dan sejak saat itu, mereka bertiga bersumpah untuk tidak pernah kembali ke Gunung Lawu. Terutama di malam 1 suro, karena mereka percaya penunggunya nggak suka dikunjungi. Dan kalau sampai marah, bukan cuma nyawa yang hilang, tapi jiwa bisa selamanya terjebak di dunia mereka. Sejak malam itu, mereka bertiga nggak pernah lagi bicara soal kejadian di Gunung Lawu. Bukan karena lupa, tapi karena takut kalau suara gamelan itu masih mengintai di balik kabut. Dan ingat baik-baik, malam 1 suro bukan cuma malam sunyi, tapi juga malam di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka menipis. Kalau kalian masih penasaran dan tetap nekat datang ke Gunung Lawu saat malam itu, jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata yang menatap kalian dari balik pohon bukan manusia. Karena yang marah di malam 1 suro bukan cuma roh halus, tapi penjaga tempat suci yang sudah ada. Bahkan sebelum manusia mengenal waktu. Terima kasih sudah nonton cerita ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan kisah horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian yang suka hal mistis. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah menyeramkan lainnya yang akan gue bawain di sini. Di cerita selanjutnya, selamat malam, dan hati-hati. Jangan pernah panggil mereka tanpa alasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.